Nah, di video ini gue mau kasih tahu 11 lebih produk teknologi yang dulunya jadi primadona, tetapi akhirnya nggak survive dan dimatikan ya di sepanjang tahun 2022 kemarin. Tragis memang, tetapi ya itulah hidup. Gue Febian dari Kepian Tekno, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan yang pertama, kita mulai dari yang di Indonesia dulu. Jadi setelah lebih dari 60 tahun ya dipakai untuk siaran TV, akhirnya siaran TV analog ini resmi dimatikan di 2 November 2022 kemarin. Nah, kebijakan yang disebut analog switch off ini bikin kita semua yang pengen nonton siaran TV free to air itu cuman bisa melalui siaran TV digital. Buat yang TV-nya udah TV digital sih enak ya, karena bisa langsung nonton siarannya. Tetapi buat yang masih pakai TV analog, ini harus menggunakan set-top box atau yang sekarang banyak dikenal STB ya, yang bisa nangkep sinyal TV digital untuk dikonversi dan diteruskan ke TV analog. Nah, sebenarnya matinya siaran TV analog ini bukan hal yang baru. Jadi di Indonesia sendiri ini memang baru resmi dimatikan di tahun 2022 kemarin, tetapi di negara lain udah banyak yang dimulai ya dari beberapa tahun sebelumnya. Kayak di US itu udah dari 2009, di Jepang udah dari 2011, bahkan di Malaysia pun udah dari 2019. Jadi ya emang udah waktunya lah ya siaran TV analog ini diistirahatkan. Tetapi nggak apa-apa, karena sebagai gantinya siaran TV digital diklaim bisa memberikan tontonan dengan gambar yang lebih jernih dan juga suara yang lebih jelas. Nah, yang kedua, jaringan 3G di Indonesia. Ini gue ingat banget ya, zaman masih kuliah itu baru-barunya ada 3G. Bisa dapat sinyal 3G itu berasa keren banget. Video call 3G juga jadi hal baru yang sangat keren pada waktu itu. Dan gue sendiri pertama kali nyoba video call 3G itu lewat HP Nokia N70 ya, yang zaman itu sih udah mantep banget. Tetapi seperti semua hal yang ada di kehidupan, jaringan 3G pun akhirnya perlahan ditinggalkan ya, dan udah mulai dimatikan. Pelan-pelan tetapi pasti berbagai operator seperti XL, Indosat, dan Telkomsel udah mulai mematikan jaringan 3G di berbagai kota dan terus mengedukasi pelanggannya untuk beralih ke 4G. Meskipun masih cukup kesulitan juga ya untuk bisa mematikan seluruhnya, karena jaringan 3G juga masih dipakai oleh kalangan bisnis seperti di mesin EDC untuk transaksi misalnya. Tetapi 4G sendiri ini yang bakal jadi tulang punggung utama jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang memang punya bandwidth dan kecepatan lebih besar dari 3G. Dan uniknya, berbeda dengan 3G yang perlahan mulai dimatikan ya, untuk jaringan 2G sendiri malah masih dipertahankan dan masih berumur panjang, karena memang banyak ponsel ini masih pakai jaringan 2G untuk basis komunikasi suara. Dan yang ketiga itu ada iPhone mini. Jadi dirilis pertama kali lewat iPhone 12 mini dan dilanjutkan di iPhone 13 mini. Ternyata seri iPhone mini nggak dilanjutin lagi ya di iPhone 14 series. Padahal iPhone mini ini sempat jadi idola juga ya, terutama di kalangan cewek-cewek atau juga orang yang ukuran tangannya lebih kecil, karena dia jadi lebih mudah dioperasikan ya dengan ukuran yang kecil dan mini itu. Tetapi entah karena kurang laku atau gimana, iPhone mini nggak dilanjutin lagi, dan sebagai gantinya Apple malah merilis iPhone 14 Plus yang ukurannya hampir sama dengan iPhone 14 Pro Max. Mungkin dari data sales sebelumnya dan proyeksi perhitungan Apple ke depannya, iPhone berukuran besar bakal lebih diminati ya, dan lebih menguntungkan untuk menjual iPhone 14 Plus daripada meneruskan seri mininya. Dan yang keempat ini adalah iPod Touch. Jadi dulu sebelum layanan musik streaming kayak Spotify, Apple Music, atau juga YouTube Music populer, iPod ini jadi primadona buat dengerin musik. Dan gue pertama kali punya iPod itu iPod Shuffle ya, yang waktu itu kayak keren dan cakep banget lah. Nah, setelah merilis berbagai seri iPod dengan berbagai macam desain, Apple pun mulai merilis iPod Touch di 2007 yang secara desain sangat mirip dengan iPhone 4 waktu itu, dan diteruskan juga sampai ke iPod Touch 2019 ya, yang secara desain juga mirip seperti iPhone SE. Tetapi bulan Mei kemarin, Apple secara resmi mengumumkan nggak lagi memproduksi iPod Touch, dan stok yang tersisa akan tetap dijual sampai habis ya, dan sejarah iPod Touch pun resmi berakhir di tahun 2022. Dan yang kelima adalah Google Stadia. Nah, waktu dirilis di tahun 2019 lalu, Stadia itu jadi visi besar Google ya, untuk bikin banyak orang atau kita itu bisa main game-game berat dari perangkat apapun yang kita punya, bahkan perangkat lemot sekalipun, karena game berat tersebut bakal dijalankan di server gaming Google dan kita cuman streaming aja nih dari perangkat kita. Gua sendiri sangat menunggu-nunggu sebenarnya layanan cloud gaming kayak gini bisa hadir di Indonesia ya, biar bisa main game tanpa harus punya PC gaming. Tetapi bukannya hadir, yang ada Google Stadia malah nasibnya berakhir guys. Jadi di bulan September 2022 kemarin, Google menyatakan akan mematikan layanan Google Stadia dan mengembalikan semua uang konsumen yang sudah dipakai ya buat beli Stadia hardware dari Google Store. Nah, pengguna Stadia sendiri tetap bisa main sampai 18 Januari 2023, dan setelah itu riwayat Google Stadia resmi berakhir. Dan yang keenam adalah
smartphone BlackBerry. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin matinya BlackBerry itu bukan hal baru, karena toh memang sudah cukup lama sebenarnya BlackBerry yang asli itu nggak merilis device dengan BBOS lagi. BlackBerry dengan Android yang dirilis beberapa tahun kemarin itu sebenarnya juga hasil brand licensing ya, dengan TCL yang lisensinya udah nggak dilanjutin lagi. Sempat ada harapan lagi sebenarnya dengan munculnya statement dari Onward Mobility ya untuk melanjutkan brand licensing ini dan merilis smartphone BlackBerry 5G. Tetapi akhirnya startup ini malah tutup karena BlackBerry juga membatalkan kerjasama lisensi ini, dan di 4 Januari 2022 kemarin akhirnya BlackBerry secara resmi mematikan server dan semua infrastruktur untuk smartphone BlackBerry mereka. Imbasnya kalau kalian punya smartphone dengan BBOS itu nggak akan lagi bisa berjalan normal ya, karena nggak bisa lagi dipakai buat berbagai fungsi dasar, baik itu internet, telepon, ataupun SMS. Jadi ya cuman bisa dipakai buat ganjal pintu atau juga pemberat kertas biar nggak terbang. Dan kedepannya mungkin nggak akan ada lagi smartphone BlackBerry yang dirilis, karena BlackBerry kayaknya enggan ya untuk melisensikan lagi brand BlackBerry mereka ke produsen smartphone. Bahkan mereka kayaknya nggak pengen terafiliasi lah atau terhubung dengan smartphone di brand BlackBerry mereka. Jadi 2022 ini benar-benar menjadi akhir dari smartphone BlackBerry, meskipun perusahaan BlackBerry sendiri masih tetap ada dan fokus di layanan cyber security, otomotif, dan semacamnya. Sayang banget, padahal brand BlackBerry sendiri menurut gua masih punya daya pikat di ranah smartphone, tetapi kayaknya mereka udah pengen move on dan nggak mau lagi terhubung dengan smartphone. Dan yang ketujuh adalah Internet Explorer. Jadi browser legendaris ini udah jadi browser bawaan Windows ya sejak 28 tahun lalu. Lebih tepatnya mulai tahun 1995. Dan meskipun banyak pengguna Windows nggak pakai Internet Explorer ya untuk browsing sehari-hari, bahkan nggak sedikit juga yang buka Internet Explorer cuman buat download browser lain kayak Firefox atau Chrome misalnya, termasuk gua. Tetapi Internet Explorer udah kayak jadi bagian nggak terpisahkan dari OS Windows. Bahkan ketika Microsoft udah merilis dan mempopulerkan browser Edge di Windows 10, Internet Explorer ini juga masih disertakan ya, karena memang banyak kalangan bisnis dan enterprise yang masih pakai Internet Explorer ini. Atau beberapa aplikasi dan website bisnis mereka itu cuma bisa jalan di IE aja. Tetapi di bulan Desember 2002 kemarin, Microsoft akhirnya memberikan update info ya bahwa Internet Explorer 11 di Windows 10 itu versi yang paling baru guys, bakal dimatikan secara permanen mulai 14 Februari 2023 ini. Dan ini berlaku untuk semua device, baik untuk yang komersial ataupun konsumer. Jadi bisa dibilang setelah 28 tahun, inilah akhir usia dari sang browser legendaris yang jarang kepake, Internet Explorer. Dan yang ke-8 adalah YouTube Go. Nah, ini aplikasi yang harusnya familiar ya, khususnya buat kalian pengguna smartphone di kelas entry yang pakai OS Android Go, karena memang ini jadi aplikasi bawaan buat nonton YouTube yang masih dibuat lebih ringan, terus kemudian juga dibuat hemat kuota, dan memang secara spesifik dibuat untuk smartphone di kelas entry yang speknya sangat pas-pasan. Tetapi mengingat sekarang smartphone di kelas entry pun secara speks dan performa udah lebih kencang ya dibandingkan dengan dulu, Google pun udah mengoptimasi aplikasi YouTube ya biar bisa berjalan di berbagai macam device, termasuk juga di device yang low end. Maka sejak bulan Agustus kemarin, YouTube Go ini akhirnya resmi dipensiunkan. Jadi kalau kalian cari di store udah nggak ada lagi ya YouTube Go, dan aplikasi YouTube jadi satu-satunya aplikasi utama untuk mengakses YouTube di semua device termasuk di low end sekalipun. Dan yang ke-9 ini adalah IGTV ya, atau IGTV. Ini jauh sebelum Reels populer atau Reels ada, bahkan IGTV ini pernah eksis sebagai aplikasi terpisah dari Instagram untuk bikin video dengan orientasi portrait. Dan setelah sempat diintegrasikan ya dengan Instagram, IGTV ini akhirnya resmi dimatikan hanya 4 tahun sejak awal diperkenalkan. Instagram sendiri memilih untuk fokus di Reels yang sekarang memang terbukti ya jadi primadona di pengguna IG. Dan selain IGTV, Instagram juga mematikan aplikasi Boomerang dan juga Hyperlapse. Meskipun untuk fitur Boomerang sendiri masih tetap ada di dalam Instagram, tetapi aplikasinya yang stand alone atau yang aplikasi terpisah itu sekarang udah dimatikan dan nggak bisa di-download lagi. Dan yang ke-10 adalah Google Hangout. Mungkin nggak semua dari kalian pernah pakai aplikasi Google Hangout ini, jadi ya nggak heran juga karena popularitasnya yang kurang. Google akhirnya memutuskan mematikan Google Hangout di bulan Juni 2022 kemarin, dan penggunanya otomatis langsung dialihkan atau diarahkan ke Google Chat yang terintegrasi ya di dalam Gmail. Itu pun gue nggak tahu juga ya, banyak nggak sih dari kalian yang pakai Google Chat baik dari aplikasinya atau langsung dari dalam Gmail? Kalau enggak,
Bisa jadi Google Chat ini juga bakal menyusul Google Hangout ya, dimatikan di beberapa tahun ke depan. Dan yang ke-11 ada Firefox Reality. Ini browser Firefox yang dibuat ya untuk headset VR dan udah dirilis sejak tahun 2018 serta tersedia untuk hampir semua headset VR dan AR populer kayak Oculus, Google Daydream, HTC Vive, sampai HoloLens dan Windows Mixed Reality device. Tetapi setelah 4 tahun, akhirnya Mozilla nggak lagi melanjutkan developmentnya dan memutuskan untuk mematikan Firefox Reality serta menariknya dari semua VR Store. Meskipun teknologinya sendiri itu dikatakan ya masih dilanjutkan di bawah Igalia untuk membuat browser VR bernama Wolfik, tetapi Firefox Reality-nya sendiri udah dimatikan. Jadi itu guys ya, 11 lebih produk teknologi yang sayang banget harus mati di tahun 2022. Beberapa di antara kalian mungkin merasa kehilangan, tetapi beberapa mungkin malah nggak tahu produk itu ada. Tahu-tahu udah mati aja. Tetapi itulah ya siklus di teknologi, ada yang muncul jadi primadona, dipuja-puja sampai akhirnya ditinggalkan dan akhirnya dimatikan. Tapi ada juga yang dari muncul sampai mati bahkan nggak ada yang peduli. Tetapi in the end, congrats buat semua produk teknologi yang bertahan dan terus eksis sampai di tahun 2023. Untuk semua layanan dan aplikasi yang masih bisa kita nikmatin sampai saat ini, itu juga sebuah perjuangan. Dan untuk YouTube sendiri semoga tetap eksis ya dan bertahan. Tapi gue juga penasaran pendapat kalian, kira-kira sampai berapa lama sih YouTube ini bisa bertahan di tengah gempuran berbagai aplikasi video kayak TikTok dan yang lainnya yang lebih digandrungin sama anak muda? Tulis di kolom komentar. Gue Febian Regi Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.